saya tunggu seorang muslim yang ngerti agama Islam naik kemari, kemudian kita diskusi dengan baik. Oke, ada DNW yang tadi. Silakan DNW yang tadi. Silakan. Halo Bang. Ya, halo DNW. Ya. Saya mau tanya dulu. Saya mau tanya dulu nih. Islam ya? Iya, Islam. Oke, silakan. Bang Edis, emang orang Islam nggak boleh ngedengerin lagu rohani? Ya boleh lah. Bukan cuma ngedengerin lagu rohani, langsung dibaptis masuk Kristen di gereja, gitu. Iya. Saya mau tanya dulu, DNW, ada rencana mau jadi orang Kristen? Enggak, aku kan kerja sini sama ibu. Ibu kan orang Kristen. Aku sering ikut ke gereja nganterin anaknya, Bang Edis. Oke. Waktu sering ke gereja, dengerin lagu rohani di gereja, sering ikutan mau nyanyi juga nggak? Enggak, dengerin aja. Cuma dengerin aja. Kenapa kok cuma didengerin aja? Kok ke hati tuh kayak tenang gitu. Saya tenang, Bang Edis. Makanya aku seneng lagu rohani. Contohnya lagu apa? Yang lagu Bapak itu, Bang Edis. Bapa sentuh hatiku, rubah hidupku menjadi yang baru, gitu. Iya. Pokoknya mah aku coba nyanyi dulu. Yang aku nggak bisa nyanyi, cuman seneng aja didengar. Oke. Kalau bilang aja kan aku bukan. Coba dites dulu, tes dulu, coba tes dulu. Kalau memang Anda seorang muslimah, kami pengen dengar ketika Anda sholat itu apa yang Anda baca, coba. Yang Anda ucapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Surat yang lain coba. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min ghasikin raqab wa min syarri nafasati uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Artinya? Aku nggak tahu artinya. Aku nggak paham. Baik, dia muslimah teman-teman. Saya mau sarankan begini DNW. Ketika kamu merasa tenang, ketika kamu mendengar lagu itu, di hati kamu merasa, kenapa kamu tidak masuk Kristen saja? Belum ada niat ke situ, Bang Edis. Oke, mungkin belajar. Gimana? Belum ada untuk niat ke situ, Bang Edis. Ya, itu mungkin karena kurangnya pengajaran kekristenan seperti itu. Makanya sering-sering banyakin nonton Edis TV biar mengerti perbandingan Islam dan Kristen. Aku kan gini Bang Edis, aku kan pulang di gereja, terus sama ibu bos aku, coba lu lihat live Bang Edis, konten-kontennya biar tahu Cina gimana. Wah, aku pingin tahu lah, aku kepo ke Bang Edis. Makanya aku naik sekarang. Udah berapa lama nonton channel Edis TV? Minggu kemarin. Oh, baru-baru. Tapi aku nggak berani masuk Bang Edis, belum siap lah. Oke, pelan-pelan, jangan buru-buru, ya kan? Kalau keputusan yang diambil terburu-buru biasanya itu tidak tepat, begitu. Nah, makanya belajar dulu, pelajari perbandingannya, ya kan? Lihat dari sudut pandang kedua belah pihak, gitu. Saya kan menyajikannya yang objektif, begitu. Nah, kalau tadi mengenai lagu tadi ya, lagu apa sentuh hatiku ya. Nah, kalau di Kristen itu memanggil dengan panggilan Bapak. Nah, Bapak itu bukan berarti
bahwa dia itu punya istri, seperti fitnahan-fitnahan yang dilakukan oleh orang Islam. Iya, mentang-mentang kita panggil bapak, seolah-olah dia punya istri. Tidak, tetapi yang dimaksud itu bapak, artinya begini. Artinya ada hubungan antara manusia dengan Sang Pencipta. Jadi manusia itu diibaratkan seperti anak, sedangkan Sang Pencipta itu diibaratkan seperti bapak. Ya kan? Nah, apakah di dalam agama Kristen itu Tuhan punya istri? Jawabannya tidak. Tidak seperti itu. Saya kasih contoh misalnya. Pernah dengar aku anak Indonesia, sehat dan kuat. Pernah dengar? Nah, ketika kita berkata bahwa kita anak-anak Indonesia, apakah Indonesia punya istri? Suaranya nggak ada, Bang Edis. Ketika ada headset nggak? Headsetnya aku nggak ada di atas, aku males ke atas, Bang Edis. Oke. Lagi di bawah. Oke. Ketika kita ini mengaku anak-anak Indonesia, bukan berarti Indonesia itu punya istri, betul nggak? Ya. Iya, jadi itu umpama itu adalah bahasa-bahasa untuk menggambarkan sebuah hubungan. Bagaimana manusia dengan pencipta itu hubungannya itu seperti ayah dan anak. Di mana-mana naluri seorang ayah itu pasti mengasihi anaknya, betul nggak? Naluri bapak itu mengasihi anaknya, begitu. Di mana bapak itu pasti secara otomatis dia akan rela, dia akan mengasihi anaknya itu. Seperti itu. Itulah hubungan antara kita dengan Sang Pencipta. Nah, di dalam agama Islam tidak ada dipanggil Sang Pencipta itu dipanggil bapak, betul? Makanya kata Gus Dur, makanya Gus Dur pernah bilang, orang yang paling dekat dengan Tuhannya itu orang Kristen. Karena apa? Karena Tuhannya dipanggil Bapa. Sedangkan orang yang paling jauh dengan Tuhannya itu Islam. Manggilnya pakai toa. Ketawa dia. Enggak ini ya, Bang Edis. Aku mau gaul sama orang Kristen, mau gaul sama Islam, tapi aku nggak kayak gituan. Aku orangnya nggak munafik. Malahan yang teman-teman aku, lu masuk ke gereja ngapain? Nggak boleh lah. Kok aku kerjaan kayak gini? Kata aku juga ya harus turutin lah. Nggak bakalan aku kalau udah kepanggil hatinya aku untuk masuk ke Kristen yang kita nggak bisa nolak kan gitu. Betul. Pelan-pelan lah, belajar. Nanti ada waktunya begitu. DNW. Tapi aku ini silakan. Tapi aku sering gini kok ngajinya orang Islam sama Kristen beda. Kok orang Kristen kayak gini? Aku pikir gitu Bang Edis. Kok orang Kristen ngajinya gini, orang Islam kan ngajinya gitu maghrib apa kan? Apa itu perbedaannya, Bang Edis? Aku mau nanya. Baik. Kristen itu ketika membaca Bible, yang dibaca itu adalah artinya supaya orang paham, kemudian bisa mengimplementasikannya. Jadi orang Kristen kalau baca Bible, ya kan, maka firman itu dibaca di dalam bahasa yang dia mengerti. Ketika firman itu dibaca, kemudian masuk ke dalam hatinya, sehingga firman itu akan menuntun dia bagaimana dia harus hidup. Makanya ada lagunya, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Jadi firman-Mu ya Tuhan, pelita. Pelita itu maksudnya penerang. Kalau orang zaman sekarang nggak ngerti pelita itu apa. Pelita itu seperti obor begitu, lampu. Jadi firman Tuhan itu pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Sehingga ketika kita baca, kita ngerti, kemudian kita terapkan. Nah, beda dengan orang Islam. Kalau orang Islam waktu ngaji ya kayak gitu.
Artinya apa? Enggak tahu. Kok tanya saya? Ya memang begitu. Emang aku nggak tahu ya nggak tahu. Iya. Ya memang begitu. Ketika orang Islam baca Quran, ditanya artinya apa? Ya nggak tahu. Kok tanya saya? Loh, fakta kok. Saya kan ngomongin fakta. Gimana? Bener. Bener Bang Edis. Aku bukan sekarang ya banyak yang orang Islam yang lihat live Bang Edis, bukannya aku ngejelekin Islam juga yang Bang Edis. Ini mah kepribadian aku aja gitu. Jadi ketika orang Muslim baca Al-Quran, Jadi begini di NW, ketika orang Muslim membaca Al-Quran, mereka itu tujuannya bukan mau mendapat penerangan. Mereka bukan mau mendapat pengertian. Mereka bukan mau mendapat pencerahan. Tetapi yang mereka cari adalah supaya dengan membunyikan huruf-huruf Arab itu dapat pahala. Itu bedanya. Beda. Sedangkan dalam Kristen tidak seperti itu. Dibunyi-bunyikan begitu huruf-huruf terus dapat pahala, ya bukan begitu konsepnya. Begitu. DNW, kita ini ada kendala sinyal. Mungkin besok-besok bisa kita lanjutkan. mungkin besok-besok Tapi pakai headset begitu. pakai tuh. Fallback Bang Edis. Saya gini, mohon maaf nih. Saya mohon maaf. Saya tidak bisa fallback. Kenapa? Karena saya untuk bisa fallback. untuk membuat akun saya itu bisa diidentifikasi atau asli atau tidak, saya hanya mengikuti satu akun yang Bisa asli juga. Begitu. kasih atau asli atau tidak. Oke. Mungkin besok Ya, bisa Pak naik Edi. lagi ya, karena ada kendala sinyal kita. Makasih ya. Sama-sama. Terima kasih. 707. Ya, Fahri 707 Muslim, Bang? Muslim. Ya, silakan nyalakan kamera Anda. Silakan. Silakan Fahri. Halo Fahri. Mana Bang nyalainnya? Oke, saya bantu dari sini ya. Nah, itu silakan. Fahri, ini gimana Anda mau bahas? Oke, baik. Terima kasih sudah nyala. Oke. Bang Fahri, saya tanya dulu, Bang. Nyala Bang. Oke, saya tanya dulu, Bang. Abang Muslim? Muslim. Smile dulu, Bang. Smile dulu. Maksa bener senyumnya. Bang, coba di mana, Bang? Wajah yang senyum, murah senyum, ya. Saya katanya wajah Islam tuh berseri-seri karena sering kena air wudhu. Ini wajah kok muram semua, marah, penuh aura, tidak ada aura kasihnya gitu loh. Saya pengen gitu. Ada lah Bang. Gini, yang saya dengar gini, Islam yang saya dengar, Islam kena air wudhu wajahnya begini. Ternyata tidak seperti yang digembor-gemborkan gitu loh. Coba silakan, apa yang mau Anda sampaikan? Silakan. Ya, Apa itu Bang? Di Kristen versi Islam. diskusi Islam dan Kristen, ya. Apa yang mau Anda sampaikan? Ya apa Bang? Tanya aja. Mau lanjut yang tadi? Yang apa? Oke, Baru nyimak coba. Bang. Oke, kalau Anda Muslim, coba Anda bacakan dulu satu ayat atau satu surat dalam Al-Quran. Saya pengen dengar. Allahumma barik lana fima rojaktana fina akna adabanar. Oke. Allahumma barik lana artinya? Saya bersyukur atas rezeki atas yang diberikan oleh Allah. Allahumma barik lana. Gak tahu artinya Bang, pokoknya itu bacaannya. Nggak tahu artinya. Oke, Bang.
Berarti Anda mengakui nggak Bang, bahwa orang Muslim ketika membuka Al-Quran dan membacanya, fokus mereka adalah membunyikan huruf-huruf hijayah itu, kemudian dapat pahala, betul? Betul nggak? Selama ini ya seperti itu. Iya, itulah Bang. Makanya bedanya kita ketika kita membaca kitab suci masing-masing, itu memang outputnya beda. Ketika kami baca Bible, kami mendapat pengetahuan dari situ. Kemudian kami praktekkan. Sementara ketika orang Muslim membaca Al-Quran, mereka tidak dapat apa-apa dari situ. Kecuali bunyi-bunyian huruf Arab. Kemudian percaya dapat pahala. Nah, waktu saya ngomong begitu nih Bang, waktu saya debat ngomong begitu, banyak orang Muslim tuh marah sama saya. Awas kamu ya, di mana kamu? Awas halal darahmu, halal darahmu. Coba menurut Anda gimana Bang? Ya mungkin Abang dulu pernah berkata ya penyampaiannya itu Bang. Kadang orang kan nggak sesuai lah dengan hatinya lah. Coba yang mana? Kadang abang kan bilang, contoh. Nah, seperti abang bilang, umat Muslim jika sudah membaca Al-Quran dari awal sampai pasti akan membuangnya ke sampah, itu kan bikin sakit hati Bang. Baik, baik. Saya akan kasih contoh. Bang, Anda kalau membaca Al-Quran, pasti Anda tidak baca artinya. Anda hanya baca huruf Arabnya, betul? Iya. Nah, itulah yang membuat Anda sampai sekarang masih percaya Al-Quran. Seandainya Anda baca artinya, maka mustahil Anda percaya sama Al-Quran. Mau saya coba? Mau saya coba nggak? Coba gimana? Baik. Di dalam Al-Quran tertulis sebuah ayat. Bahwasanya Al-Quran itu adalah kitab yang menjelaskan segala sesuatu. Sekarang saya tanya, Anda percaya nggak dengan Al-Quran itu? Bahwa Al-Quran menjelaskan segala sesuatu? Percaya. Oke. Coba jelaskan kepada saya, apa gunanya sunat menurut Al-Quran? Menurut Al-Quran gunanya sunat ya untuk kebersihan dan kesehatan. Ayatnya. Wah, ayatnya ini nggak ada HP lagi Bang, nggak bisa lihat ini, nggak hafal. Gini, saya mau kasih informasi begini Bang. Kalau ada kata kitan, kata sunat di dalam Al-Quran, saya lompat dari Monas. Bang, di dalam Al-Quran tidak pernah ada kata kitan, kata sunat. Bahkan tidak pernah Al-Quran menyebut seorang pun nabi yang bersunat. Gak ada Bang. Sedangkan tadi kita bahas, Quran adalah kitab yang menjelaskan segala sesuatu. Dan Anda percaya. Ternyata saya tanya, apa fungsi orang Islam kitan? Anda mulai ngarang bebas. Makanya kemarin saya bilang, sesungguhnya barang siapa yang telah mempelajari Al-Quran dengan sungguh-sungguh, niscaya dia akan membuangnya. Coba sekarang saya tanya Anda. Quran menyebutkan bahwa Quran menjelaskan segala sesuatu. Tetapi ternyata Quran tidak sanggup menjelaskan segala sesuatu. Berarti Quran bohong nggak? Berat ini. Bohong nggak berarti Quran? Belum tentu Bang. Oke, coba bagaimana dia tidak bohong? Sementara dia bilang Quran menjelaskan segala sesuatu. Segala sesuatu kan mencakup apa Bang? Bang, Banyak yang segala mencakup, sesuatu. Segala sesuatu artinya apapun dijelaskan. Segala sesuatu. Quran adalah kitab yang menjelaskan segala sesuatu. Ayatnya ada di dalam Al-Quran. Nah, pertanyaan saya, tolong jelaskan menurut kitab yang menjelaskan segala sesuatu itu, kenapa umat muslim, apa gunanya bersunat? Atau berkitan? Ya itu tadi. Oke, Anda bilang untuk membersihkan, betul?
Betul. Bagaimana Anda katakan untuk membersihkan sementara Al-Quran tidak pernah menyebut khitan? Ada lah Bang, coba cari. Waduh, saya malah nyari Bang. Masa saya yang nyebuktiin? Bang, yang mengklaim adalah yang membuktikan. Anda kan mengatakan bahwa Quran, saya ini sudah mengkatamkan Al-Quran itu lebih dari 100 kali Bang. Al-Fatihah, Anas, balik lagi dari Anas ke Al-Fatihah, balik lagi. Bahkan Quran saya itu udah pecah jadi 10. Udah pecah dia, karena sering saya buka-buka. Iya, tapi saya kan cuma baca Arabnya Bang, nggak saya baca artinya. Nah, itulah makanya saya bilang tadi, alasan Anda Islam karena Anda tidak membaca Al-Quran artinya. Yang Anda baca huruf hijaiyah. Dan Anda tidak tahu artinya. Kalau Anda membaca artinya, Anda akan meninggalkannya. Gitu. Oke, gimana kira-kira? Kita beri kesempatan kepada muslim yang lain. Oke Bang, sepakat, lanjut. Oke. Terima kasih ya Bang ya, Bang Fahri. Saya turunkan Bang Fahri ya. Ya, itulah teman-teman ya. Ketika seseorang menonton channel Edis TV, banyak orang itu merasa emosi. Karena dia pikir saya itu ngomongnya itu ngelantur. Begitu loh. Tapi ketika saya ingin membuktikan, ketika saya utarakan detailnya, dia kaget. Bener juga yang dibilang nih orang katanya. Iya. Silakan. Bahkan Al-Quran sendiri loh. Al-Quran sendiri sudah memerintahkan supaya kamu itu beriman kepada Taurat, beriman kepada Injil. Tapi gara-gara kamu nggak baca itu terjemahannya, ya kamu akhirnya mendengarkan ustadz. Akhirnya kamu suruh baca kitab-kitab yang lain. Oke, kita kasih naik ada Ahmad Pamungkas. Ahmad Pamungkas. Oh, malah Angel. Angel Queen Amora. Angel Queen Amora, silahkan nyalakan kamera. Siang, Halo? Bang. Kupikir Ya. ini perempuan sekarang. Silakan nyalakan kamera, Bang. Muslim atau Kristen? Muslim, Bang. Silakan nyalakan kamera. Oh, nggak bisa ini, Bang. Nggak bisa menyalakan kamera. Bisa, Iya. Bang. Bisa. Udah saya undang tuh. Silakan. Halo? Ya. Baik, saya turunkan ya karena nggak jelas. Kita turunkan ya. Silakan. Ahmad Pamungkas. Mana tadi Ahmad Pamungkas? Sabar ya. Mana tadi Ahmad Pamungkas? Ahmad Pamungkas. Malah Herdina Sidabutar. Waduh. Sama-sama Sidabutar nih. Oke. Saya mau kenalan dulu nih. Oke. Silakan Herdina Sidabutar, nyalakan kamera. Fatal. Iya, Herdina. Halo Herdina Sidabutar. Aduh, gimana nih? Apa yang tadi Nggak kupencet? apa-apa, dilanjutkan saja. Silakan nyalakan kamera, silakan. Kayak mana ini? Gak usah nyalakan kamera. Diam aja. Udah batu nggak bisa. Gak tahu. Oke, baik. Saya Saudaraku, di zaman digital seperti sekarang, iman pun bisa dikomersialkan. Ada banyak tokoh yang tampil di layar, memakai jubah, membawa kitab, tapi isi kontennya bukan mencerahkan, malah menggoda. Mereka menjual iman rasa birahi, bukan untuk membuat orang makin taat, tapi makin terpikat. Kalimatnya penuh kata motivasi cinta, pembawaannya manis, senyumnya lembut, tapi tujuannya
Jelas bukan pembinaan rohani itu marketing libido berselimut ayat. Tuhan tidak butuh influencer yang pishmi, yang ingin dianggap paling suci. Tuhan butuh manusia yang jujur dan rendah hati. Kalau vibe dakwahnya lebih panas dari pesan moralnya, itu bukan pelayanan. Itu jualan sensasi dengan bungkus spiritualisasi, kasus nyata, ketika nafsu. Menyamar jadi ustis baru-baru ini, kita dengar kabar memilukan 20 santriwati, dicabuli oleh pimpinan pesantren. Modusnya, katanya, untuk menyucikan rahim agar melahirkan keturunan saleh. Astaga, ini bukan pengajaran. Ini pelecehan berkedok keimanan yang lebih menyedihkan. Korban justru disalahkan. Mereka dianggap durhaka, dianggap berbohong, bahkan oleh orang tua sendiri. Sampai ada yang berkata, aku sudah bilang dari dulu, tapi tak ada yang percaya. Semua terlalu menyakralkan sang kiai. Dan disitulah masalah besarnya. Saudara-saudara, kita hidup di bangsa yang kadang lebih takut kepada manusia daripada kepada Tuhan. Ini bukan sekadar soal oknum ustaz cabul, tapi soal sistem keagamaan yang gagal menyeimbangkan iman dan akal sehat ketika seorang kiai disakralkan melebihi batas. Ia berubah dari pembimbing menjadi penguasa moral tanpa pengawasan. Padahal Alkitab sendiri menegaskan dalam Yeremia 17 ayat 5, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Ketika manusia disembah, dosa jadi tidak tampak. Dan ketika dosa disembunyikan atas nama kehormatan agama, disitulah korupsi moral bertumbuh, pelan tapi pasti. Lucunya, orang-orang yang dulu gemar demo teriak soal moral, tentang jaga akhlak bangsa, tentang tutup aurat, cegah maksiat. Giliran ada ustaz cabul, kok malah diam? Mana orasi-orasi mereka sekarang? Atau mungkin karena pelakunya satu kelompok, jadi pura-pura tidak tahu. Ironis bukan? Mereka cepat marah kalau ada beda tafsir, tapi lambat sekali kalau ada pelecehan. Ini bukan soal agama, ini soal kemunafikan sosial. Indonesia butuh menteri agama yang paham manajemen, bukan cuma pandai ceramah. Kita butuh orang yang bisa mengatur urusan seluruh umat dengan adil, tanpa membeda-bedakan karena mayoritas atau minoritas, yang penting bukan jubahnya, tapi kompetensinya. Yang kita perlukan bukan kokik-kokik yang hidup di masa lalu, tapi pemimpin yang berani berpikir modern, bersih, dan tidak takut menegur siapapun, bahkan yang dianggap tokoh besar. Saudaraku, mari kita belajar satu hal penting. Kesalehan tidak diukur dari pakaian, jabatan, atau popularitas. Kesalehan sejati lahir dari hati yang takut akan Tuhan. Jangan pernah menyembah manusia, sekalipun dia terlihat suci, karena hanya Tuhan yang tidak pernah salah. Ingatlah kata Tuhan Yesus dalam Matius 7:15-16, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Kalau buahnya adalah pelecehan, manipulasi, dan kebohongan, itu bukan nabi, itu pedagang agama. Mari kita dukung reformasi moral di semua bidang. Bukan dengan emosi, tapi dengan iman yang rasional dan kasih yang tulus. Tuhan memanggil kita bukan untuk mencaci, tapi untuk menyuarakan kebenaran dengan kasih. Dan buat Anda yang masih setia mendengar sampai akhir, jangan lupa subscribe channel ini. Karena di sini kita tidak jual ayat untuk viral, tapi berbagi kebenaran dengan semangat Kristus. Tuhan memberkati Indonesia. Dan semoga setiap orang yang menyalahgunakan agama untuk nafsu segera bertobat sebelum Tuhan menegurnya dengan cara yang tidak disangka. Shalom. Mari ambil bagian dalam pelayanan mulia ini. Central Kristen Indonesia sedang berjuang bagi gereja-gereja di pelosok yang sulit mendapatkan keadilan dalam beribadah. Padahal konstitusi sudah jelas menjamin kebebasan itu. Banyak saudara seiman kita harus beribadah dengan penuh rasa takut, bahkan tanpa rumah ibadah yang layak. Kita tidak bisa diam melihat mereka berjuang sendirian. Jadilah saluran kebaikan. Dukung pelayanan Central Kristen Indonesia melalui BRI 042 130049 9650 AN Central Kristen Indonesia. Setiap rupiah yang Anda berikan akan menjadi dampak nyata bagi mereka yang membutuhkan. Mari kita manfaatkan platform seperti YouTube untuk menghadirkan perubahan, pengharapan, dan terang Kristus bagi Indonesia. Doa terbaik untuk seluruh saudara gereja YouTube yang telah dan akan ikut ambil bagian. Tuhan memberkati.
GBU. Mari bersama mendukung pelayanan Apologet Kristen. Saudara yang terkasih, kami mengajak Anda untuk menjadi bagian dalam mendukung pelayanan Apologet seperti Forum Komunikasi Pelayanan Penginjil Indonesia, FKPPI, Apologet Kristen, dan juga Komunitas Kristuber, Kristen YouTuber Indonesia. Rekening donasi Bank BRI 0421 010048 7056 0 atas nama Generasi Muda FKPPI atau cukup scan barcode yang tersedia di layar. Pelayanan ini ada untuk membela iman, menguatkan jemaat, dan membawa terang Kristus di tengah dunia yang semakin penuh tantangan. Kami membuka pintu selebar-lebarnya bagi siapapun yang ingin menabur dan mendukung pekerjaan Tuhan ini. Kami tidak memaksa. Ajakan ini hanya untuk mereka yang benar-benar rindu dan merasa terpanggil untuk membantu. Dan jika saat ini saudara belum bisa mendukung secara materi, doa saudara adalah dukungan yang sangat berharga. Karena kami percaya doa yang tulus memiliki kuasa yang luar biasa. Mari kita gunakan media sosial sebagai alat untuk berdampak baik dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih untuk setiap dukungan, sekecil apapun itu. Dukungan Anda sungguh berarti bagi kami dan bagi pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. GBU. Ayo jadi berkat lewat tangan kita. Saudara-saudari yang terkasih, ada sebuah pelayanan luar biasa yang sangat membutuhkan dukungan kita. Yayasan Cipta Pelita Kasih. Tempat ini bukan hanya sekadar rumah, tapi juga menjadi sekolah bagi anak-anak yang tidak mampu bersekolah. Di sini mereka belajar, dibina, dan dimuridkan, bukan hanya secara akademik, tapi juga secara rohani. Saat ini ada sekitar 30 anak yang setiap hari mendapat bimbingan. Mereka punya mimpi, tapi terbatas oleh keadaan. Dan yang lebih menyedihkan, yayasan ini tidak memiliki sponsor tetap untuk menopang semua kebutuhan. Inilah kesempatan kita untuk menjadi jawaban doa mereka. Di bawah naungan gereja YouTube, kami berkomitmen untuk mendukung Yayasan Cipta Pelita Kasih. Tapi kami tidak bisa berjalan sendiri. Kami butuh hati-hati yang tergerak untuk bersama-sama menjadi saluran kasih. Mungkin yang bisa kita berikan tidak banyak, tapi ketika banyak tangan bergerak bersama, hasilnya akan luar biasa. Media sosial tidak hanya untuk hiburan, tetapi bisa menjadi alat untuk membawa terang dan harapan, termasuk untuk anak-anak ini yang masa depannya sedang kita pertaruhkan. Mari jadi saluran kasih. Jadilah bagian dari perubahan hidup mereka. Rekening donasi BRI 04210 1003-420566 atas nama Yayasan Cipta Pelita atau bisa melalui scan barcode di kris ini. Kebaikanmu hari ini akan menjadi dampak nyata bagi banyak orang melalui Yayasan Cipta Pelita. Mari kita gunakan platform seperti YouTube untuk menghadirkan perubahan dan harapan bagi Indonesia. Doa terbaik untuk seluruh sahabat gereja YouTube yang telah dan akan ikut ambil bagian. Tuhan memberkati.